Ini adalah kisah nyata yang benar-benar terjadi pada tahun 2001, 24 tahun yang lalu. Ada seorang gadis 15 tahun bernama Ella yang baru saja lulus SMP dan diterima di sebuah SMA swasta di kota Pekalongan. Sekolahnya terbilang bagus dan cukup bergengsi. Namun jarak dari rumahnya di desa sekitar 25 km. Karena tidak memungkinkan untuk pulang pergi setiap hari, orang tuanya memutuskan mencarikan tempat kos untuk Ella agar ia bisa lebih mudah ke sekolah. Pilihan jatuh pada sebuah rumah kos tua tak jauh dari sekolah. Rumah bergaya kolonial peninggalan zaman Belanda itu berdiri angkuh di antara bangunan-bangunan modern lainnya. Catnya mengelupas, jendela-jendelanya tinggi dan berdebu. Dan yang paling mencolok, sebuah pohon tram besi besar berdiri tepat di halaman depan, menjulang seperti penjaga sunyi rumah tersebut. Ella sempat ragu. Ia merasa tidak nyaman sejak pertama menginjakkan kaki ke sana. Rumah itu terlalu sunyi, terlalu dingin, dan yang lebih aneh, tidak ada satupun penghuni lain di sana. Ia satu-satunya anak kos. Namun karena jaraknya yang sangat dekat dengan sekolah, ia menepis semua rasa aneh itu. Mungkin aku cuma belum terbiasa, pikirnya. Malam pertama di kos, Ella menyiapkan segala keperluan untuk hari pertama masa orientasi siswa. Ia membuat papan nama untuk dikalungkan di leher, menyiapkan atribut aneh yang diminta OSIS, lalu menyetel jam beker kuning miliknya di pukul 5 pagi. Ia juga memastikan jam dinding kamarnya sama dengan jam bekernya. Dan ya, jarumnya menunjukkan waktu yang sama. Tepat pukul jam 9 malam, Ella mematikan lampu dan tidur. Tiba-tiba, tring! Jam beker meraung nyaring. Alarm membangunkan Ella dengan kaget. Ella membuka mata, jam menunjukkan pukul 5 pagi. Jam dinding pun sama. Ia bangkit, wudu, sholat subuh, lalu bersiap-siap. Ia merasa pagi itu sangat sepi. Lebih sepi dari biasanya. Tapi ia pikir, mungkin ini karena terlalu pagi. Setelah sarapan roti seadanya, ia pun berangkat jalan kaki ke sekolah sekitar pukul 6. Jalanan yang biasanya mulai ramai terasa kosong, sunyi, tidak ada suara kendaraan, tidak ada pejalan kaki lainnya. Hanya suara langkah kakinya sendiri yang menggema. Ella mulai merasa aneh. Pohon-pohon di sisi jalan tampak lebih gelap, lebih tinggi, dan lebih rapat dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti sekeliling, dan angin dingin sesekali berhembus menampar wajahnya. Tiba-tiba dari warung pinggir jalan terdengar suara, "Dik, adik." Beberapa tukang ojek melambaikan tangan. Namun Ella memilih tidak menggubrisnya. Ia pikir mereka hanya sedang iseng atau menggoda. Ia terus melangkah, namun salah satu tukang ojek ternyata mengejarnya. Setibanya di depan gerbang sekolah yang nampak gelap dan kosong, tukang ojek itu memanggil lagi. Kali ini lebih keras. "Adik, mau kemana?" Ella agak jengkel. "Mau sekolah, Om. Ini sekolah saya." Tapi tukang ojek malah menatapnya dengan bingung dan khawatir.
Ia turun dari motornya, berjalan mendekat dan memegang tangan Ella. "Dik, jangan masuk dulu," Om tanya. "Kamu tahu sekarang jam berapa?" Ella spontan menjawab, "Sekarang jam 6 pagi, kan emang waktunya sekolah." Tapi wajah si tukang ojek berubah serius. "Adik sadar nggak? Sekarang itu jam 1 malam. Lihat ini jam Om." Ella menoleh ke jam tangan tukang ojek itu, menunjukkan pukul 1 lebih 7 menit. Ella kaget. Ella mulai panik. Ia melihat ke sekeliling, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat. Sekolahnya gelap gulita, tidak ada satupun lampu yang menyala, tidak ada satpam, tidak ada suara, tidak ada kehidupan. Langit di atasnya masih pekat, jalanan kosong seperti kota mati. Kabut tebal menutupi ujung pandangan. Ella mundur perlahan, bulu kuduknya berdiri, dan mengingat bahwa Ella sangat yakin tadi jam di kamarnya menunjukkan pukul 5 pagi saat alarm berbunyi. "Kok bisa?" bisiknya lirih. "Kosnya di mana, Dek?" Tukang ojek itu lalu menawarkan untuk mengantarkan Ella pulang. Dalam kondisi setengah syok, Ella mengangguk. Di sepanjang perjalanan kembali ke kos, tukang ojek itu diam. Tapi sesampainya di depan kos, ia menghentikan motornya dan menatap rumah itu dengan ekspresi yang aneh. "Oh, di sini kamu kos," katanya pelan. Dan Ella mengangguk. "Kenapa, Om?" Tukang ojek itu ragu sejenak lalu berkata, "Kalau bisa mending kamu pindah ya, Dik. Tempat ini, gimana ya jelasinnya? Banyak yang gak betah. Ada yang cuma semalam udah keluar, makanya kosong terus." Ella tercekat. "Memang kenapa, Om? Apa ada yang..." Tukang ojek menyela. "Gak usah tahu. Yang penting jangan tinggal di sini lagi." Lalu tukang ojek itu segera pergi, meninggalkan Ella yang kini berdiri sendiri di depan rumah kos tua itu. Angin berdesir melewati daun-daun trembesi tua, menimbulkan suara gesekan yang seperti bisikan. Ella membuka pintu kamarnya dengan tangan bergetar. Nafasnya terengah, seakan ada sesuatu yang menyesakkan dadanya. Begitu masuk, ia segera menoleh ke arah meja kecil di samping ranjang. Jam beker kuning miliknya, jarumnya menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Ia spontan menoleh ke dinding. Jam dinding tua di kamarnya pun menunjukkan waktu yang sama, 1:30 malam. Ella membeku, kepalanya berputar, rasa dingin merambat dari tengkuk hingga ujung kaki. Ia tahu benar, sebelum berangkat tadi, kedua jam itu serempak menunjukkan pukul 5 pagi. Bagaimana mungkin dalam sekejap waktunya kembali ke tengah malam? Bulu kuduknya berdiri serentak, ia merinding hebat. Suasana kamar terasa semakin mencekam. Ella ingin menjerit, tapi suaranya tercekat. Ia tahu ia tidak bisa lari. Mau tak mau, ia harus melewati malam itu sendirian. Ia duduk di pojok ranjang, memeluk lutut erat-erat. Setiap dentang jam terdengar lebih keras, menusuk telinganya, hingga membuat jantungnya berpacu tak beraturan. Sesekali ia merasa ada bayangan hitam berkelebat di sudut kamar. Tapi setiap kali ia menoleh, tak ada apa-apa selain kegelapan. Waktu berjalan begitu lambat. Ella tidak berani memejamkan mata,
takut jika ia membuka mata kembali, sesuatu sudah berdiri di depannya. Rasa takut merambati pikirannya, menjeratnya hingga hampir membuatnya gila. Akhirnya pagi datang, tapi tubuh Ella gemetar hebat. Wajahnya pucat pasi dan matanya sembab karena tidak tidur semalam. Ella pun keluar dari kamar dan menelpon ayahnya lewat wartel dekat kosnya tersebut. Suaranya lirih hampir tak terdengar. "Pak, jemput Ella ya. Ella nggak mau di sini lagi. Ella takut." Beberapa jam kemudian, orang tuanya tiba. Begitu melihat wajah Ella yang pucat dan matanya yang kosong, mereka pun sadar ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah kos itu. Tanpa banyak bicara, mereka mengemasi barang-barang Ella dan membawanya pulang. Sejak hari itu Ella trauma, ia tak mau lagi tinggal di kos-kosan, apalagi yang tua dan sunyi. Namun jauh di dalam hatinya ia tahu satu hal, malam itu bukanlah mimpi. Dan suara bisikan samar yang masih sering terngiang di telinganya setiap kali ia mencoba tidur di rumah. Jam 5, selalu jam 5. Itulah kisah mengerikan yang terjadi pada Ella pada tahun 2001, 24 tahun yang lalu, yang begitu membuatnya trauma. Apakah dari kalian semua ada yang mempunyai pengalaman yang sama dengan Ella?